Tapi Bapak alhamdulillah justru dari kejadian apa yang nih tragedi Bapak bisa jadiin komedi ternyata. Itulah, ya. Bapak Ibu, emang komedi itu sebenarnya tragedi kalau dalam fungsi waktu. Jadi gini, tragedi di T0 di waktu yang sama itu tragedi. Tetapi kalau waktu berjalan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kemudian, apa yang waktu itu tragedi bisa jadi komedi. Membawa pulang ke Lampung itu 200 juta denda, atau 2 tahun kurungan penjara. Di depan kursi tuh, di kursi. Di depan kursi saya baca, memindahkan pelampung atau mengambil pelampung dari tempatnya, itu didenda 200 juta atau penjara 2 tahun. Iya. Sudah gitu, ketika mau terbang, pramugari ngasih tahu caranya. Bapak Ibu, pelampung ada di bawah tempat duduk. Awalnya saya nggak tahu pelampungnya di mana. Ini malah dikasih tahu. Ini kan mancing-mancing, biar kita kena denda. Penumpang pesawat yang nggak punya asuransi itu pasti dilema banget itu. Kenapa? Dibayangkan ya, mengambil pelampung kan dendanya 200 juta. Iya. Ini mohon maaf, kalau misalnya terjadi sesuatu di udara, iya kan? Ini penumpang yang punya asuransi tenang aja dia. Iya. Yang nggak punya asuransi pasti mikir. Gimana? Kalau dia pakai pelampung, misalnya terjadi apa-apa dengan pesawat, akhirnya dia meninggal. Iya. Orang yang nggak punya asuransi, itu santunannya paling 100 juta. Iya. Dendanya ngambil pelampung 200 juta. Sudah meninggal punya utang 100 juta. Apa nggak mumet itu? Pesawat itu ternyata yang paling krusial adalah saat dia take off atau landing. Iya. Karena ketika take off itu yang namanya bahan bakar itu full. Iya. Jadi suplai bahan bakar itu maksimal. Iya. Jadi itu sangat rawan. Yes. Landing itu ketika kecepatan di udara yang sekian ratus kilometer per jam bertemu dengan bumi, itu juga sangat krusial. Makanya saat take off dan landing, kenapa disuruh buka jendela? Ternyata itu adalah, saya anggap itu niat baik dari maskapai. Gimana? Jadi kalau kita buka jendela, silahkan Anda bisa melihat pemandangan di luar. Siapa tahu itu pemandangan terakhir yang bisa dilihat. Jadi saya mensyukuri itu aja. Terima kasih lah ya, daripada kesel ya kan Pak ya. Iya. Itu. Terus. Tepuk tangan buat Calontong di sela-sela waktu nganggurnya. Masih sempat menyempat. Ini kelihatannya aja sibuk Pak. Sebenarnya nganggur aja dia di Pak. Silakan Pak, silakan. Selamat malam Pak. Mohon maaf. Tadi sudah saya perkenalkan dari Rektor Bapak dari ITS, Institut Teknologi Syariah. Jadi nanti Bapak silakan. Anda siapa? Asrek Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mau izin saya buka masker Bapak Ibu? Nah ini baru Calontong. Mantap. Bang tadi kenapa? Masih agak bingung siapa ya? Dibuka? Oh Calontong gitu. Sama kan gitu. Beda. Juga. Siapa ya? Dibuka? Siapa sih? Jadi kurang familiar Pak. Memang ini wajah yang belum di launching yang gini Pak. Istilahnya wajah saya ini masih ikro Pak ya. Masih belajar. Mohon maaf Bapak Ibu, lebih dulu datang ya. Ya. Artinya saya telat. Gitu. Disapa atau banyak rektor-rektor disapa dulu atau? Kira-kira kalau saya menyapa satu persatu mungkin memakan waktu karena ini sudah malam. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya semua yang hadir, terutama bapak-bapak rektor, saya beri kesempatan untuk bersama-sama menyapa saya. Silakan Pak. Untuk menghemat waktu Pak. Tapi ini kebanggaan buat saya bisa hadir di sini. Iya. Mohon maaf tadi memang saya sebenarnya sama Pak Menteri hampir bareng tapi karena delay jadi ya mohon maaf saya agak terlambat. Harusnya saya jam 4 sudah terbang tapi hampir jam 7. Saya pikir-pikir ya itulah Pak, karena Bapak sama Ibu pasti tahu lah. Pesawat itu kan nggak bisa mundur. Pesawat kan nggak bisa mundur Pak, kan kalau mundur kan harus didorong gitu, pakai mobil itu. Makanya karena pesawat nggak bisa mundur, yang paling bisa mundur kan jadwalnya.
Nah, makanya pesawat itu yang dimundurin jadwalnya. Karena pesawatnya nggak bisa mundur. Jadi hanya jadwalnya ya. Iya, makanya ini pas banget. Pesawat itu pakai aftur. Bahan bakar pesawat itu aftur. Ya, cuma jadwalnya yang susah diaftur. Saya mumet Bapak saya. Wi, tapi ada pengalaman nggak sekedar sharing-sharing kenapa telat delay ya? Ya. Delay di mana tadi? Hah? Delay ya? Delay, saya kan harusnya jam 4 tadi saya sampaikan, tapi saya itu memang punya pengalaman yang kurang apa ya, dengan maskapai itu kadang-kadang saya gregetan kayak tadi. Tadi saya udah delay hampir 3 jam. Iya. Bapak Ibu tahu kan kalau naik Citylink, Iya. itu pantun nggak habis-habis. Kan saya jadi tambah kesel Pak ya. Lucu sebenarnya, orangnya lucu, cuma waktunya yang nggak tepat gitu. Udah delay hampir 3 jam masih aja berpantun-pantun. Cuaca. Sampai saya bentak tadi. Gimana? Enggak, saya dalam hati bentaknya. Itu Saya namanya nggak berani bentak. Takut mengganggu penumpang lain. Cuaca bukan. Ya, Faktor apa? kalau cuaca gini, tadi sebenarnya saya itu sama pengalaman dengan pesawat itu gini. Bapak Ibu kalau naik pesawat, saya itu punya kebiasaan paling seneng duduk di jendela Pak. Iya. Karena apa? Karena saya itu biasanya kalau di pesawat, begitu naik saya langsung tidur. Biasanya gitu, istirahat di pesawat. Karena kalau takutnya kalau duduk di tengah, nanti ada penumpang yang dari posisi jendela mau ke toilet, kan ngelewati saya jadi terganggu. Makanya saya mending pilih yang jendela. Iya. Tapi saya heran, pesawat itu kalau mau take off atau landing, Iya. saya yang sudah tidur dibangunin Bu, Ya iyalah. disuruh buka jendela. Iya benar. Padahal kalau waktu giliran bagi makanan, saya tidur didiemin loh. Iya. 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 Dilewati, kalau bagi makanan saya tidur dilewati, tapi giliran take off atau landing, saya dibangunin suruh buka jendela. Saya mikir, apa jendelanya kalau saya tutup pandangan pilot terganggu gitu kan? Padahal enggak. Kan pilot di depan. Sampai saya penasaran, apa pilotnya duduk sebelah saya gitu kan? Kalau ini nggak dibuka dia nggak bisa ngelihat. Padahal pilot kan di depan. Akhirnya saya cari informasi. Saya googling di Yahoo Pak. Saya Googling di Google Mas. Pak Rektor nggak pernah googling di Yahoo. Nggak pernah lah. Googling di mana? Google. Oh berarti kalau di Yahoo harusnya saya Yahing ya. Wahing. Loh, Pak Ibu, saya kalau mau googling, saya masuk ke yahoo.com, baru saya ketik google.com gitu. Lama Pak. Loh, itu lebih cepat karena apa? Search engine-nya Google waktu nyari dibantuin sama Yahoo. Jadi dijamin lebih cepat. Lebih cepat menghabiskan kuota. Terus hasilnya gimana? Saya cari informasi, ternyata Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, pesawat itu ternyata yang paling krusial adalah saat dia take off atau landing. Iya. Karena ketika take off, itu yang namanya bahan bakar itu full. Iya. Jadi suplai bahan bakar itu maksimal. Iya. Jadi itu sangat rawan. Yes. Landing itu ketika kecepatan di udara yang sekian ratus kilometer per jam bertemu dengan bumi, itu juga sangat krusial. Makanya saat take off dan landing, kenapa disuruh buka jendela? Ternyata itu adalah saya anggap itu niat baik dari maskapai. Gimana? Jadi kalau kita buka jendela, silahkan Anda bisa melihat pemandangan di luar. Siapa tahu itu pemandangan terakhir yang bisa dilihat. Jadi saya mensyukuri itu aja. Terima kasih lah ya. Daripada kesel ya kan Pak ya. Iya. Itu. Terus. Jadi itu makanya kalau kita di jendela tidur dibangunin, kita nggak perlu emosi karena tujuannya baik sebenarnya. Iya, ngingetin ya. Terus nemu apa lagi tuh kalau di kadang-kadang saya begitu duduk Bapak Ibu pasti inget ya di pesawat. Jadi yang bikin saya itu konyol ya, merasa ini maskapai ini maunya apa sih? Tadi ngamatin gitu. Saya ngamati mulai dari dulu sampai tadi paling jengkel tadi memang. Tulisan jelas di tempat duduk di depan saya itu ada stiker. Memindahkan pelampung, Bapak Ibu harus tahu. Atau mengambil, membawa pulang pelampung itu 200 juta denda. Ya. Atau 2 tahun kurungan penjara. Di depan kursi tuh, di kursi. Di depan kursi saya baca. Memindahkan pelampung atau mengambil pelampung dari tempatnya itu didenda 200 juta atau penjara 2 tahun. Iya. Sudah gitu, ketika mau terbang pramugari ngasih tahu caranya.
Bapak Ibu, pelampung ada di bawah tempat duduk. Awalnya saya nggak tahu pelampungnya di mana. Ini malah dikasih tahu. Ini kan mancing-mancing, biar kita kena denda. Iya kan? Bener loh. Awalnya saya nggak tahu. Iya, Saya nggak, iya. pelampung di mana masa kita tahu? Dikasih tahu. Bapak Ibu, pelampung ada di bawah tempat kursi, di bawah kursi Anda. Ya kita kan jadi tahu pelampungnya di situ. Kita masih kita tahan nih. Dikasih tahu cara make. Cara make dikalungkan, dikencangkan, ditiup. Kita ini dijebak. Untung iman saya kuat. Kalau enggak saya ikutin, coba-coba ya kan. Udah tahu tempatnya saya ambil, udah tahu cara pakai saya pakai. Nah, Bapak 200 juta gitu kan. Untung saya iman saya Padahal kuat. kalau diem aja ya udah nggak ngambil. Iya, kalau kita diam aja juga nggak apa-apa. Kalau itu fungsinya, kalau kita juga nggak minta kalau terjadi apa-apa, Pak. Nah, makanya justru kalau terjadi, makanya itu pentingnya saya bersyukur karena saya punya asuransi ya. Ini Iya. pentingnya Terus karena saya gimana? membayangkan ya, penumpang pesawat yang nggak punya asuransi itu pasti dilema banget itu. Kenapa? Dibayangkan ya, mengambil pelampung kan dendanya 200 juta. Iya. Ini mohon maaf, kalau misalnya terjadi sesuatu di udara, iya kan? Ini penumpang yang punya asuransi tenang aja dia. Iya. Yang nggak punya asuransi pasti mikir. Gimana? Kalau dia pakai pelampung, misalnya terjadi apa-apa dengan pesawat, akhirnya dia meninggal. Iya. Orang yang nggak punya asuransi, itu santunannya paling 100 juta. Iya kan? Dendanya ngambil pelampung 200 juta. Sudah meninggal punya utang 100 juta. Apa nggak mumet itu? Untung saya tenang, saya punya asuransi. Makanya itu dilema. Makanya Bapak Ibu mending punya asuransi. Kalau Bapak Ibu perlu asuransi, tolong dicatat nomor handphone istri saya. Malah nyeles. Tapi Bapak alhamdulillah justru dari kejadian yang tragedi Bapak bisa jadiin komedi Nah, ternyata itulah ya. Bapak Ibu, emang komedi itu sebenarnya tragedi kalau dalam fungsi waktu. Jadi gini, tragedi di T0 di waktu yang sama itu tragedi. Tetapi kalau waktu berjalan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kemudian, apa yang waktu itu tragedi bisa jadi komedi. Ya kan begitu Bapak Ibu ya. Betul. Kita kepleset kulit pisang jatuh, itu tragedi. Tapi kalau itu kita ceritakan 10 tahun mendatang, itu kita ceritanya sambil tertawa. Padahal waktu itu harus ke dokter. Jadi itulah komedi itu adalah tragedi yang kita melihatnya dari frame jarak waktu yang makanya. Landing. Jadi kalau saya lucu, sebenarnya saat ini tragedi. Bapak Ibu pasti melihatnya jauh ke depan. Makanya Bapak Ibu orang visioner. Tepuk tangan buat saya.